Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentunya seperti biasa, yaitu berkenaan dengan data atau berkenaan dengan administrasi pembelajaran untuk guru, yang mana kita ketahui bahwa cukup banyak sekali perangkat mengajar untuk guru ya. Kalau saya hitung ada sekitar 20 atau 23 lebih lah gitu kan, yang harus memang disiapkan oleh guru kan gitu. Nah ini kan sangat merepotkan sekali Bapak dan Ibu guru. Nah pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah aplikasi. Seperti biasa aplikasinya sederhana, cukup satu lembar, akan tetapi aplikasi ini bisa untuk atau berisi hampir seluruh kebutuhan administrasi pembelajaran guru. Nah, di antaranya Bapak dan sekalian, aplikasi data mengajar guru ini, yang pertama isinya yaitu jadwal mengajar. Jadi di dalamnya sudah ada jadwal mengajar. Lalu kemudian yang kedua ada kriteria ketuntasan minimal, yang ketiga ada kalender pendidikan, yang keempat ada silabus, yang kelima program tahunan, yang keenam program semester, yang ketujuh juga bisa ada RPP di dalamnya, kemudian yang kedelapan absensi siswa juga sudah include di dalamnya, kesembilan ada jurnal mengajar juga sudah lengkap, kemudian yang kesepuluh ada rekap absensi siswanya. Apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak, masih ada lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah yang ke-11 apa? Yang ke-11 ada nilai urangan harian, kemudian yang ke-12 nilai tugas, yang ke-13 ada nilai afektif dan rekam absensi, 14 ada koreksi nilai PTS, kemudian 15 ada analisis butir soal, ke-16 ada koreksi nilai PAT, 17 ada rekapitulasi nilai, ke-18 ada analisis dan remedial, ke-19 ada nilai rapot, dan 20 ada daya serap siswa. Nah dari 20 data pembelajaran guru atau data administrasi guru yang harus ada, perangkat pembelajaran guru yang harus ada, maka ini cukup dibuat dalam satu aplikasi, namanya aplikasi pembelajaran guru multifungsi. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mendapatkan ini semua? Insya Allah saya free, all free. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru semua untuk digunakan. Nah, adapun caranya, satu aplikasi untuk 20 data mengajar guru ini, untuk bisa bagaimana cara untuk mendownload aplikasinya, Bapak dan Ibu tinggal ikuti saja panduannya. Itu nanti saya berikan panduan bagaimana cara mendownload aplikasi ini, karena ini barangkali bagi ada Bapak dan Ibu yang membutuhkan, ini bisa dimanfaatkan. Nah sebelumnya Bapak dan Ibu guru, jangan lupa untuk bantu like, subscribe, and share tentunya di channel Spirit Edukasi ini, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update konten-konten lainnya dari Spirit Edukasi yang selalu berbagi di edukasi. Baik Bapak dan Ibu guru, kita mulai praktik saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung buka aplikasinya. Ini saya sudah buka, ini Excel biasa sebetulnya, seperti yang biasa. Apabila sudah terbuka gini, jangan lupa apabila ininya belum diaktifkan, enable kontennya ini diklik, enable konten. Oke, klik continue saja. Nah Bapak dan Ibu sekalian, di bawah sini banyak sekali menu-menu. Jadi ada data isian, data utama, ada cover, jadwal, KBM, EKKM, Kaldik, silabus, sampai ke ujung sini. Nah, dari mana kita mulai? Yang pertama tentu kita klik dulu di sini di penggunaannya. Nah, di sini tentu kita akan mengisikan dulu data sekolah Bapak dan Ibu ya. Nah, ini klik data sekolah. Kemudian di sini diberikan nama, misalkan nama sekolah, SMP, SD, SMA, SMK atau apa. Ini saya beri nama Sekolah Nusantara ya. Kemudian alamatnya misalkan di mana, Jakarta misalkan, atau di mana alamatnya terserah. Kemudian provinsi, ini
di sini ada tulisan kota provinsi. Nah ini apabila misalkan Bapak dan Ibu, ini kan beda-beda ya. Apabila misalkan untuk SMP itu kan di bawah dinas kota kabupaten ya Bapak dan Ibu, maka di sini adalah kota. Tapi kalau yang SMA SMK itu kan di bawah dinas provinsi, maka di sini isikannya provinsi. Ini saya tuliskan provinsi Banten saja. Kode pos misalkan 42411. Telepon juga demikian Bapak dan Ibu, misalkan 021 356 7819 misalkan. Website sekolah kalau ada dimasukkan, misalkan SMP, misalkan SMA 1 Nusa @sch.id misalkan. Kemudian email SMA 1 Nusa @gmail.com misalkan. NSS dan NPSN ini ada di Bapak dan Ibu, kita isi saja ya, asal saja. Kemudian NPSN ada aturan ngisinya, silahkan diisi Bapak dan Ibu. Misalkan ini NPSN, nama kepala sekolah. Nah di sini tulis saja Bapak Kepala Sekolah. Kemudian NIP-nya, nah NIP-nya 1965 sekian. Nah, contoh. Terus nama waka kurikulumnya. Nah waka kurikulumnya misalkan Bapak kurikulum. Ini penting pada Ibu. NIP-nya juga isikan 1968 sekian lah, berapapun ya pada Ibu, silakan. Ini contoh. Eksimil kalau ada, masukkan aja nomor telepon, nah, isi sini. Nah, dan ini halaman atas sudah selesai Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua di sini nama guru. Nah di sini saya tulis di sini, oh ya, nama guru Bapak dan Ibu ini tinggal milih ya. Nama guru ini tinggal milih. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu ngisi di sini misalkan langsung gini. Ngisi nama guru. Nah ini dia nggak bisa Bapak dan Ibu ya, nggak bisa. Ini ngisinya di mana? Ini ngisinya nanti ada di data isian di sini ya, data isian. Nah nanti kita loncat dulu ke sana, tapi penting masukin dulu aja nomor induk guru juga ini ada di data isian. Nah mata pelajaran ini bisa diisi di sini. Misalkan saya tuliskan di sini mata pelajaran ini udah sejarah Indonesia. Kemudian tahun pelajaran 2020-2021, semesternya ini tinggal milih semester 1-2. Kemudian alokasi jam mengajar per minggu. Nah kebetulan kalau sejarah itu kan per minggu 3 jam. Nah saya tulis 3 jam di sini. Kemudian KKM Bapak dan Ibu. Nah KKM ini masukin saja dulu yang biasa Ibu pakai KKM misalkan 75. Sekalipun nanti di sini ada Bapak dan Ibu, ada hitungan nanti KKM, cara ngitungnya di sini, tapi isi aja dulu nggak apa-apa. Kemudian administrasi kelas. Nah ini maksudnya administrasi kelas ini kelas mana yang Bapak Ibu ampu. Nah ini tidak bisa Bapak Ibu isi di sini, misalkan kelas ini pasti ditolak, nggak bisa. Tapi di mana ngisinya? Itu nanti di data isian. Berarti ada 3 komponen, ada nama guru, nomor induk guru, dan administrasi kelas. Ini nanti di data isian ya Bapak dan Ibu, lihatnya di sana. Baik, ini sudah selesai. Kemudian masuk ke bawah sini. Oke, ini tidak perlu, ini sudah tinggal lihat di bawah aja. Mau dari sini juga nggak apa-apa Bapak dan Ibu, atau dari sini juga bisa. Nah baik, kita langsung saja masuk ke data isian. Nah dari sini silahkan, dari atas juga silahkan. Saya ambil dari sini aja, klik data isian. Nah di sini Bapak dan Ibu guru, pertama paling kiri ini ada kolom daftar kelas ya. Nah misalkan ini kan kelas 10, kemudian kelas 11, kemudian kelas 12. Apabila diganti untuk SMP misalkan kelas 7, 8, 9 itu silahkan tinggal diganti saja, ini nggak apa-apa. Kemudian di sini
misalkan satu di sini kelas 7 lah, SMP ya, kelas 7. Bentar. Ini misalkan kelas 7. Kemudian di sini kelas 8. Kalau SMA kan 10, 11, 12 ya. Ini kelas 9. Nah, ini kelasnya sudah terbentuk. Bagaimana yang dengan SD? Ya tinggal tambah saja Bapak dan Ibu. Tinggal tambah saja. Ini banyak panjang kau ke bawah ya. Lalu di sini kan kelas itu kalau misalkan kita ngajar di kelas 7 ini 4 kelas. Nah, kelas A, tulis aja kelas A, kemudian kelas B, kelas C, kelas D gitu. Kalau ngajarnya di 4 kelas, tapi kalau ngajarnya di hampir 9 kelas ya tinggal diisi aja. Kemudian kalau ngajar juga di kelas 8, yang ngisi aja di sini kelas 8A, 8B, 8C, begitupun yang kelas 9. Atau kalau di SMA misalkan kelas 10 IPA, 10 IPS kan gitu, atau di SMK misalkan 10 TKJ, 10 apa teknik kimia atau dan apa, itu kan ini diisi Bapak dan Ibu silahkan. Lalu di sini di kolom berikutnya ini nama kelas ya. Nama kelas ini penting. Nah, misalkan di sini nama kelasnya ini karena kelasnya kelas yang saya buat kelas SMP ya, kelas 7. Berarti di sini ini bebas ya Bapak dan Ibu. Misalkan 7A1. Nah, ini nama kelasnya. Bentar saya ulangi, kelas 7A001 misalkan. Kan kode kelas beda-beda ya Bapak dan Ibu, beda-beda. Nah, ini saya kasih contoh ini. Kemudian yang ketiga, maaf yang keempat, di sini ada nomor absen. Nah, nomor absen yang biasa siswa itu kan 1, 2, 3 sampai berapa? Saya contohkan sampai 5 saja ya Bapak dan Ibu, saya isi sampai 5. Kemudian nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa itu misalkan 20, 21, 7001. Ini misalkan ya nomor induk. Nah, kemudian 20, 21, 7002. Ini tinggal ditarik saja, atau misalkan Bapak dan Ibu kalau yang datanya sudah ada di mana, datanya sudah ada kan biasanya di kurikulum atau di kesiswaan juga ada, ini tinggal ngambil saja. Nah, ini kelas 7A001, ini ceritanya 5 siswa ini sama, kode kelasnya sama misalkan. Oh maaf, ini sama ini saja kode kelasnya. Nah, kode kelasnya sama. Ini siswa A, kemudian siswa B, siswa C, kemudian siswa B. Satu lagi aja, siswa E. Ini nama siswa. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di sini yang paling penting tadi, kenapa tadi tidak bisa diisi di depan itu, karena isinya tadi kan Bapak dan Ibu mau ngisi ini ya, mau ngisi nama. Nah, ini kan nama guru dan nama mapel ya kan, dan administrasi kelasnya kan nggak bisa. Nah, kenapa? Karena harus diisi di sini dulu, di data isian dulu Bapak dan Ibu. Nah, di sini baru diisi. Misalkan tadi saya ulangi, guru sejarah. Ini nama ibu ya, nama bapak dan ibu guru ini namanya. Kemudian nomor induk gurunya di mana? Kalau ada, kalau nggak ada dikosongkan nggak apa-apa. Ya, dikosongkan nggak apa-apa. Kemudian itu sudah selesai. Ini ceritanya sudah selesai semua Bapak dan Ibu, di mana ibu mengajar. Oh ya, ini kelas E lah, 4 kelas E misalkan. Oke. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian. Ini sudah selesai seperti ini, ya udah selesai seperti ini. Oh, kalau di SMP bukan sejarah ya, kalau di SMP guru IPS. Nah, guru IPS SMP ya. Kalau di sejarah itu SMA ya. Ini kan ceritanya SMP nih, guru IPS. Oke. Baik Bapak dan Ibu, udah selesai semua penggunaan pendataan isian. Nah, kita cek sekarang di sini di penggunaan. Maaf. Nah, di sini. Nah, tadi saya nulis ini kan belum berubah ya, Bapak dan Ibu, belum berubah. Ini masih guru sejarah. Tadi kan saya rubah ya, guru IPS. Ini tinggal diklik panah kecil ini.
Nah, di sini munculkan guru IPS ya Bapak dan Ibu. Klik guru IPS, otomatis nicknya juga masuk, gitu ya. Nah, kalau ini mata pelajarannya berarti IP IPS. Kalau ini kan nama guru ya, nama guru. Nah, ini IPS. Oke, sudah selesai semua. Ini KKM sudah. Nah, ini administrasi kelas berapa? Nah, saya ngisi di kelas A ya. Itu dari depan tadi juga ya, Bapak dan Ibu, dari di sini. Nah, dari sini kelas A, kelas B, kelas ini kan gitu ya. Nah, kalau ini misalkan kelas A semua ya, karena macam-macam nih. Saya ada 5 orang ya, kelasnya beda-beda lah, contoh saja. Baik Bapak dan Ibu sekalian, data isian sudah selesai. Sekarang masuk ke data utama. Nah, ini maaf, data utama sudah, data isian juga sudah, data utama juga sudah. Ya, udah lengkap semua. Masuk ke cover, kita cek covernya. Nah, covernya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini yang saya maksud tadi, apabila misalkan untuk SMA SMK itu kan ada di bawah Dinas Pendidikan provinsi, maka di sininya kan biasanya ada pemerintahan Provinsi Banten misalkan. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Nah, tapi kalau misalkan yang SMP itu bisa dirubah Bapak dan Ibu di depannya. Nah, kita rubah di data utama ya, di sini. Nah, misalkan kalau kota Dinas Pendidikan Cilegon misalkan. Karena kota ya, kota itu daerah setempat lah, atau ya daerah kota kabupaten lah gitu kan. Kita lihat lagi, dicek. Nah, ini sudah berubah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Cilegon. Nah, berarti provinsinya harus dibuang ya Bapak dan Ibu. Dinas Pemberdayaan dan Kota. Nah, di sini tinggal diganti aja Bapak dan Ibu. Kota gitu kan. Kota Cilegon. Di sininya pemerintahan daerah, misalkan pemerintah daerah Kota Cilegon misalkan. Nah, seperti itu ya. Ada yang manual, ada yang memang otomatis. Tapi hati-hati ya. Kalau ada yang kayak begini nih ya, harus hati-hati lah. Bapak Ibu lebih ngerti lah gitu kan. Terus kemudian ke bawah ini udah betul buku administrasi kegiatan pembelajaran guru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini guru mata pelajarannya guru IPS. Nah, maksudnya ini nama gurunya ya Bapak dan Ibu. NIP-nya sekian. Nah, udah selesai. Ini cover udah selesai. Nah, dicek satu-satu lah. Kemudian kita masuk ke jadwal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk jadwal ini disesuaikan dengan jadwal Bapak dan Ibu ngajar ya, disesuaikan dengan Bapak dan Ibu ngajar. Misalkan di hari apa, ini kan tinggal masukin kan, kalau jadwal ada dari kurikulum biasanya. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan di sini saja dengan kode Ibu misalkan. Nah, misalkan kode Ibu apa, AC misalkan ya kan, atau jam hari Senin misalnya upacara ya. Nah, misalkan AC sini, IPS itu kan 4 jam ya, 4 jam langsung, apa-apa. Nah, misalkan ini contoh aja, ini jadwal ngajar kita. Kemudian di hari lain juga sama, tinggal diisi aja. Tapi kalau yang misalkan kosong, nggak ada jadwal ngajar, nggak usah diisi. Nah, lalu kemudian KKM Bapak Ibu, ini tidak kalah penting KKM. Nah, KKM ini kan terdiri dari 3 komponen ya Bapak Ibu. Ada kompleksitas, ada daya dukung, ada intake. Jadi itu yang dimaksud di depan tadi Bapak dan Ibu. Ketika kita ngisi di data isian itu, kita mencetung KKM itu 75 itu dari mana kan gitu. Nah, 75 itu didapatkan dari sini, dari kompleksitas, daya dukung, dan intake ya. Untuk menghitung KKM ini terdiri dari 3 komponen tadi, yaitu ada kompleksitas, ada daya dukung, dan ada intake. Nah, tentu ini tidak asing lah bagi Bapak dan Ibu sekalian bagaimana cara menghitungnya. Akan tetapi saya akan coba mengingat kembali untuk coba mengingat kembali bagaimana menghitung KKM per KD. Nah, patokannya begini. Di sini ada kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan materi pada tiap indikator. Ya, kompetensi dasar maupun standar kompetensi inti maupun standar kompetensi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas, maka semakin kecil skor yang dipakai. Rentang nilai yang digunakan misalkan, jika kompleksitas tinggi, rentang nilainya yang digunakan adalah 50 sampai 64. Nah, ini kalau kompleksitasnya tinggi. Nah, kemudian kompleksitas yang sedang itu 64 sampai 80, kemudian kompleksitas yang rendah itu 81 sampai 100. Nah, ini untuk kompleksitas, yaitu
kesulitan atau tingkat kesulitan dari materi yang di indikatornya, kan gitu. Kemudian yang kedua, daya dukung. Faktor ini lebih ditunjukkan pada ketersediaan sarana di sekolah Bapak dan Ibu, ya. Artinya apa? Ketika misalkan contoh sekarang begini, pada aspek daya dukung, rentan nilai yang digunakan sangat fleksibel sesuai dengan kondisi sekolah. Nah, contoh jika daya dukung tinggi, maksudnya gini, ketika di sekolah itu peralatannya lengkap, sarananya lengkap, itu kan daya dukung tinggi kan, berarti maka rentang nilai yang digunakan 81 sampai 100. Tapi kalau daya dukungnya rendah itu misalkan tidak ada daya dukung, itu kan bisa saja dari sarana, ya, sarana sekolah itu tidak ada misalkan. Kalaupun ada juga enggak terlalu mencukupi. Nah, maka daya dukungnya sedang, pakai di skor 65 sampai 80. Kemudian yang terakhir untuk daya dukungnya rendah. Nah, rendah ini berarti apa? Daya dukung tidak ada sama sekali, yang ngajar ngandelin kapur tulis atau spidol doang misalkan, tidak ada apa-apa. Nah, itu berarti kan daya dukungnya rendah, atau ya rendah, makanya nilainya 50 sampai 64. Itu kira-kira Bapak dan Ibu. Ini masih ingat lah kira-kira, saya hanya review saja. Kemudian intik itu adalah tingkat kemampuan rata-rata siswa kita, ya, yang didasarkan pada hasil nilai penerimaan siswa baru kalau bagi kelas 7. Sedangkan untuk kelas 8 itu rata-rata nilai dari kelas 7, sedangkan kelas 9 itu rata-rata dari nilai kelas 8, ya kan gitu. Tingkat kemampuan rata-rata daya serap siswa atau kemampuan siswa dalam memahami bahan ajar atau materi ajar itu kan bisa berbeda-beda, ya. Tetapi nanti kan bisa diambil rata-rata. Misalkan dalam satu kelas itu untuk memahami satu KD itu intik siswa tinggi misalkan, maka rentang nilai yang digunakan 81 sampai 100. Ini perhitungan per KD, ya Bapak Ibu, per KD, bukan mapel. Kemudian intik sedang itu 65 sampai 80, intik rendah itu 50 sampai 64. Nah, ini yang kadang-kadang, mohon maaf, yang kadang-kadang mungkin kita ngambil lurusnya saja 75, 76, 77 apa untuk KKM mapel, padahal kan hitungannya harus dari KD dulu, baru ke mapel, baru kemudian nanti yang keluar adalah KKM sekolah. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Baik, kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau sudah memahami itu, apa yang kita gunakan? Pertama, Bapak dan Ibu, yang di atas ini tidak perlu menulis lagi, ya. Ini udah muncul kan tuh, guru IPS, NIP-nya sekian, mata pelajarannya IPS, ini udah muncul. Karena kita tadi udah ngisi di depan. Untuk mengisi ini, Bapak dan Ibu, untuk mengisi ini tidak bisa di sini karena ini sudah masuk kita isian di mana? Ini adanya di Prota, ya Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu mungkin sekarang kita loncat dulu, tidak ngisi dulu KKM, tapi ini muncul ketika kita ngisi di Prota. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke Prota dulu Bapak dan Ibu. Di sini nih. Klik Prota sini. Nah, kenapa ada di Prota? Karena seluruh kompetensi dasar itu kan dituangkan dalam program tahunan, gitu kan. Nah, oleh karena itu pertama kita ngisi di Prota dulu sebelum mengisi KKM. Nah, di sini ini contoh saja, ya, nggak apa-apa ya, kelasnya SMP tapi ininya sejarah, ya, contoh saja. Saya memasukkan di sini di nomor 3.1 yaitu untuk KD memahami konsep dasar sejarah, berpikir kronologis, sinkronik dan diakronik. Nah, ini KD 3.1. Lalu indikator pencapaiannya apa? Nah, indikatornya masukin di sini Bapak dan Ibu. 3.11, 3.12, kalau ada misalkan IPK-nya sampai 4 atau 5, ya masukin di sini, ya, masukin di sini kemudian. Nah, kita tidak bahas ini dulu ya Bapak dan Ibu. Yang penting masukin dulu ininya. Masukin dulu apa? KD-nya dan indikatornya. Masukin di sini. Kemudian yang ke bawah juga, yang misalkan yang di 4.1, 4.11 ini masukin saja di sini, ya. Jadi ini untuk indikator pengetahuan, yang bawah untuk indikator keterampilan kira-kira. Nah, kalau sudah beres isi di Prota ini, nanti kita bahas Prota lebih lanjut. Ini hanya ngisi untuk ngisi KKM saja, ya. Kembali lagi ke KKM. Nah, ini kan sudah muncul Bapak dan Ibu di sini tuh.
Jadi ini bukan diisi di sini tapi diisi di sana. Ini makanya saya kasih warna abu-abu ini supaya tidak diisi ya. Ini udah diisi dari prota tadi. Nah ini udah muncul untuk kompetisi dasarnya satu adalah ini. Nah sekarang kita masuk ke indikator pencapaiannya. Misalkan untuk pencapaian 3.11 yaitu apa? Menjelaskan konsep berpikir kronologis, mempelajari sejarah, dalam mempelajari sejarah. Nah tingkat kompleksitasnya seperti apa? Tadi kompleksitas itu adalah apa namanya? Nah kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan, tingkat kesulitannya dari IPK ini gitu kan. Nah makanya kalau misalkan ini dianggap sulit, maka tadi pakai di posisi yang apa? Yang rendah. Atau kalau misalkan ini mudah, maaf yang tinggi misalkan. Tapi kalau misalkan rendah artinya gampang, ya gampang berarti ada di yang rendah. Contohnya ini. Nah, semakin tinggi tingkat kompleksitas berarti kan semakin sulit, maka semakin kecil skor yang dipakai gitu kan. Nah, tapi saya akan menggunakan yang antara aja di sini. Misalkan untuk nomor 1 ini kan hanya memahami saja. Saya kasih nilai kompleksitasnya misalkan 70. Ya 70. Nah ini udah masuk ya ke skalanya, udah langsung 4 ini. Kemudian di daya dukung. Nah daya dukung ini ya untuk menyampaikan apa namanya, untuk menyampaikan sekedar menjelaskan konsep berpikir kan tidak perlu alat banyak ya, artinya pasti sudah disiapkan kan, atau udah mudah lah kita mencarinya, maka daya dukungnya kan berarti ada. Nah kalau daya dukungnya tinggi berarti nilainya juga tinggi, taruhlah saya dari mulai 80 ya. Nah kemudian intake itu kemampuan memahami siswa. Untuk KD 3.11 ini seperti apa? Nah ambil aja rata-rata misalkan antara 64 sampai 80, saya ambil 65 atau 68 gitu kan misalkan ini kan. Nah oleh karena itu di sini udah ketemu tuh untuk nilai KKM KD ini ya. Untuk KKM KD ini untuk KD indikator ini 311 ini 73. Nah kemudian yang selanjutnya di indikator 312 ini kita isi saja misalkan samalah gitu kan, ininya dibedain dikit jadi 87. Nah ini tingkat kesulitannya udah juga mulai ini. Nah ini 76 kan gitu Bapak, dan seterusnya sampai berapa gitu kan. Ini 76, ini contoh saja lah. Ini 87, kemudian ini 72. Nah, patokannya kan tadi ya Bapak dan Ibu. Nah saya tengahkan dulu lah. Nah udah di tengah gini. Nah ini untuk 1 KD dari 3 indikator pencapaian. Itu 1 KD sudah ketemu yang nilainya KKM-nya berbeda-beda ya, berbeda-beda 73, 76, 74 dan seterusnya Bapak Ibu sampai berapa mapel Ibu KD-nya ini diisi. Nah begitupun di ininya, di keterampilannya kita isi dulu lah biar hasilnya ketahuan ya Bapak dan Ibu. 76 ini percepat aja, 77, 84 misalkan ya. Kemudian di maaf ini diisi yang di IPK nya 70, 87, 72 misalkan aja nih Bapak dan Ibu, saya ngawak aja nih 7, nah 77, 74. Ini 1 KD saya isi dulu ya. Nah ini sudah didapatkan, maaf ini nah ini sudah didapatkan nih. Kalau misalkan begini ini di blok saja supaya angkanya ini supaya angkanya itu tidak banyak dibawa di belakang komanya. Ini format saja, diatur di formatnya, kemudian di sini pakai number. Kalau mau pakai koma di belakang 2 ya, tapi kalau saya kan KKM biasanya komanya nggak muncul. Nah supaya beginian Bapak dan Ibu nih. Nah ini 1 KD saya udah isi dari 3. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah saya isi 1 KD ya.
Untuk KD-nya sudah ketahuan kan, 75, 76, 76 untuk indikatornya sudah ketahuan. Tetapi kalau untuk mapel kan gabungan ya, nilai ketentuan minimal mata pelajaran kan, ini kena kok 9 kecil. Nah, karena ini kan masih kosong Bapak dan Ibu. Sementara kan ini bisa dirubah pembagiannya, misalkan dibagi berapa kan gitu, di beberapa KD. Ya kalau hasilnya kita baru ngisi sedikit ya otomatis kecil. Tapi kalau udah diisi semua ini normal ya Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir. Makanya ini harus diisi dulu semua, KD-nya harus dimasukin dulu. Nah, anggap saja KKM ini udah selesai Bapak dan Ibu, dan hasilnya katakanlah karena tadi kan memasukkan KKM 75 ya, 75 itu kan. Nah, ini cara penghitungannya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini, atau untuk untuk mendapatkan ya aplikasi untuk bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian? Caranya gampang Bapak dan Ibu sekalian, caranya gampang, tinggal Bapak Ibu ketikkan atau Ibu kirim email ke email saya. Emailnya ini di layar ini ya, kirim email, kemudian Ibu hanya memberikan subjeknya di situ, atau tulis subjeknya di situ spirit edukasi ya. Jadi sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan aplikasi ini, silahkan kirim email. Nah, emailnya ada di layar ini, kemudian Ibu tulis di subjeknya itu spirit edukasi, langsung kirim, nanti akan mendapatkan balasan otomatis untuk mendapatkan link untuk mendownload aplikasi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk KKM ya, udah selesai KKM, penghitungannya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini Bapak dan Ibu, ini kan kita mengacu kepada kalender pendidikan yang ada di provinsi atau kota masing-masing. Nah, ini tinggal dimasukkan saja, ini manual boleh, tapi kalau di copy paste juga boleh, ini tinggal diisi saja. Artinya ini kan kalender pendidikan kita sendiri ya, tapi disesuaikan dengan kalender pendidikan dari dinas kota atau dari dinas provinsi. Kemudian silabus Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, kita kan punya silabus, betul, kita punya silabus, tapi kan itu bukan karya kita. Maksudnya gini, kalau kita dalam satu aplikasi sudah ada beberapa komponen, kenapa tidak kan dipindahkan? Tinggal memindahkan saja. Kompetisi dasarnya apa, indikatornya apa, materinya apa, kegiatan pembelajaran seperti apa, penilaian seperti apa. Ini tinggal terus ke sini diisi ya Bapak dan Ibu, silabus. Kemudian standar kompetensinya apa, ini tinggal diisi saja. Ya, kita ngambil dari silabus yang ada. Ya. Nah, ini sudah ada silabus kompetisi dasar 3, 4, ini kan udah tinggal ngisi aja ya Bapak. Nah, kembali lagi sekarang ke Prota. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kita maksud tadi. Prota ini tidak kalah penting. Contoh begini, ini saya masukkan satu KD ya, 3.1, 4 indikator, 3 indikator. Misalkan di semester ganjil atau di semester 1, untuk materi KD 3.1 dengan 3 indikator ini ngasih kita berapa jam, cara pengisian pengalokasian Prota itu kan begitu ya. Nah, misalkan jamnya ini diisi dengan tatap muka Ibu itu berapa ya kan. Misalkan untuk indikator 3.1 ini kan tatap mukanya berapa kali sih gitu, misalkan 1 ya kan, 1 misalkan diisi. Nah, otomatis di sini masuk 3, karena saya tadi ngisi 3 jam ya sejarah. Kalau IPS kan 4, ini otomatis di depan itu tinggal ngerubah aja ya, tinggal ngerubah aja. Nah, kalau misalkan kita tetap muka untuk satu KD ini, misalkan untuk satu indikator ini misalkan 2, berarti kan 6 jam gitu ya. Kalau sejarah ini 6 jam, otomatis ini Bapak dan Ibu. Jadi tidak usah ngisi yang ini, isi yang tatap mukanya saja. Kalau jamnya itu otomatis ngisi sendiri. Tapi dihitungnya dari indikator ini ya, berapa kali kita menyampaikan materi untuk indikator ini ya. Misalkan kalau sedikit materinya kan 1 misalkan, otomatis terus sampai ke bawah Bapak dan Ibu tinggal diisi gitu ya, tinggal diisi. Kalau kurang tinggal ditambah, insert raw gitu kan, tinggal ditambah saja.
Lalu Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk yang prakteknya. Nah, untuk prakteknya sama. Yaitu bisa ada yang memang praktek sekaligus di sini di semester ganjil habis pengetahuan keterampilan, ada yang juga dibagi di semester genap. Nah, kalau dibagi seperti ini. Misalkan untuk indikator 411 ini perlu praktek misalkan 2 kali. Nah, otomatis kan masuk jamnya ya. Ini juga perlu, ini 2 kali misalkan. Nah, ini 1 kali. Nah, ini udah otomatis jamnya masuk. Nah, ini udah selesai semua. Akhirnya kita mendapatkan rekapitulasi jam dan tatap muka pada tiap semester gini ya. Nah, tatap mukanya berapa dalam 1 semester? Tatap mukanya itu 14, jamnya 42. Kemudian untuk yang semester genapnya tatap mukanya berapa? 5 kali. Kemudian ininya jamnya 15. Ini yang namanya prota atau program tahunan. Ya udah diplot seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau udah ngisi di sini masuk tadi ke KKM itu udah otomatis enak, tinggal ngisi KKM-nya ya. Baik, itu untuk prota. Kemudian untuk program semester. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita tadi sudah mengisi di prota kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, KIKD-nya sudah diisi dan indikatornya sudah diisi, Bapak dan Ibu ini sudah muncul di sini. Ini tidak perlu Bapak Ibu ngisi lagi. Ini saya blok dulu ya, biar abu-abu supaya takut lupa. Ini nggak usah diisi di sini. Ini kenapa? Karena sudah masuk ya, sudah masuk di sini. Nah, ini juga di blok dulu. Nah, sudah. Tinggal kita mempetakan untuk indikator dari KD 3.1 yang 311-nya mau pertemuannya di mana. Nah, menentukannya ini kosongkan dulu ya Bapak dan Ibu. Menentukannya misalkan begini, untuk bulan Juli itu kita ngelihatnya dari kalender pendidikan tadi. Kalender pendidikan jam efektifnya itu berapa hari? Biasanya kalender pendidikan itu kan jam efektifnya di minggu keempat ya, minggu keempat. Kalau minggu 1 ke 2 itu kan masih libur. Minggu ketiga itu di pertengahan masih dipakai mos, biasanya minggu keempat. Nah, berarti di sini di program semesternya kita masukin di minggu keempat. Nah, untuk KD 3.1 ini berapa kali pertemuan misalkan. Kalau kita isi di minggu keempat 1 kali, otomatis kan berubah ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kalau misalkan 2 kali ya diisi lagi di sini 1 lagi, berarti kan minggu keempat dan minggu kelima. Nah, ini kita masukin menyampaikan indikator dari KD 3.1 menyampaikannya di minggu keempat dan kelima. Kemudian yang indikator yang 312-nya misalkan udah masuk ke bulan Agustus, ada di bulan Agustus di minggu pertama ada bisa, karena memang jamnya tinggal ngisi-ngisi saja. Ini juga karena ini hanya sekali misalkan ketemu selesai. Kemudian yang ininya di minggu berikutnya tanggal 2 tinggal diisi aja 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, tinggal diisi angka 1 selesai. Dan seterusnya Bapak dan Ibu sampai terus. Nah, ini namanya program semester. Nah, barulah nanti di sini ketahuan jumlahnya Bapak dan Ibu di bawah ini berapa kali pertemuan tatap muka, berapa minggu, itu kan ketahuan di sini ya. Nah, ini udah selesai semua, ngisi proses gampang sekali lah gitu, tinggal masuk. Tapi yang terpenting tadi Ibu KKM-nya silabusnya itu masukin dulu di mana, di prota. Itu yang paling penting. Itu dari prota kuncinya, baru nasik ngitung KKM-nya di KKM, ngitung prosesnya juga mudah gitu kan. Oke Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya ada RPP ini. Nah, RPP ini sebetulnya Bapak dan Ibu bisa saja terpisah ya, bisa saja terpisah, atau kalau Bapak dan Ibu mau sekaligus di sini. Nah, ini sebetulnya kan tinggal ngambil dari silabus ya, tapi karena tadi silabusnya kan kita belum ngisi nih. Nah, belum ngisi. Nah, kalau misalkan kita mau ngisi ini, misalkan saya ngambil contoh aja nih dari prota, ngambil silabusnya dari prota ya. Bentar. Ini ngambil ininya aja lah, contoh. Saya copy, masukkan ke silabus. Tadi kan belum ngisi nih. Kompetensi dasarnya ini pastikan saja di sini Bapak dan Ibu. Kemudian indikatornya saya ngambil juga dari prota karena ada di prota. Copy saja, masukin ke silabus indikator
indikator 311 ya misalkan. Materinya, nah ini aja dulu. Kegiatan pembelajarnya, nah, diisi seperti biasa ya. Penilaian tatap muka, nah, alokasi waktu ini tinggal diisi ya. Nah, ini sudah diisi, baru kita bisa ngecek di RPP. Nah, kan muncul ya Bapak dan Ibu. Maksud saya, kalau tadi diisi itu kenapa? Ini kompetensi dasar kan udah muncul sendiri, indikator sudah muncul sendiri, kemudian tujuan pembelajaran, nah ini bisa diisi oleh Ibu. Kemudian materi pembelajaran, ini kita tidak ngetik lagi, jadi sudah muncul XXX, karena tadi saya contohnya XXX. Ya, nah metodenya ini bisa Bapak gantilah, kan ini sengaja memang tidak otomatis, karena kan setiap kompetensi inti, setiap indikator kan beda-beda ya, mungkin beda-beda. Ini juga sama sampai ke bawah. Nah artinya apa? Nah ini termasuk materi sudah masuk ya dengan sendirinya ke sini tuh. Nah, artinya begini Bapak Ibu, ketika kita melengkapi administrasi di depan, RPP ini sudah include, sudah masuk di sini. Ya tinggal tanda tangan. Nah tinggal kemudian di sini tinggal memasukkan aspek penilaian, indikatornya, skor maksimalnya berapa ya, skor yang dicapainya berapa, ini tinggal diisi saja, tanda tangan, selesai. Begitupun ke RPP berikutnya sampai berapa RPP Ibu ya tergantung silabus itu diisi kan ya. Ketika ada misalkan ada 15 indikator, ya berarti kan ada 15 di sini muncul. Nah kira-kira seperti ini. RPP gampang banget, ini kan tinggal ngikutin doang. Lalu Bapak dan Ibu sekalian tinggal masuk ke absensi. Nah ini absensi siswa ya. Absensi siswa ini tinggal Bapak dan Ibu ngisi. Ini masuknya dari bentar, ini kelas A. Kajian tiga. Fill up. Baik pada sekalian, ini tinggal masuk ke absen. Nah, absen ini kan tinggal misalkan ini ada tulisan, misalkan tanda titik ini jika siswa ada ya. Kemudian huruf S jika sakit, huruf T jika siswa apa namanya izin atau alfa. Ini misalkan sakit, izin. Ya kan, yang ini alfa. Ini tinggal ngisi-ngisi aja lah Bapak dan Ibu. Ini dilakukan pada setiap pertemuan tatap muka Ibu. Ini tinggal isi aja di sini absennya ya sampai selesai semua. Kemudian setelah itu kita masuk ke jurnal Bapak dan Ibu. Nah, jurnal di sini ini untuk apa? Ini adalah kegiatan Bapak dan Ibu, jurnal kelas Ibu ngajar. Misalkan di tanggal 10 di absen ini kan dari depan nih tanggalnya. Dari ketika kita ngisi di sini Bapak dan Ibu nih, Pak saya isi. Nah, Ibu kan isi di sini nih, ya kan? Misalkan saya isi tanggal 12 September ya. 2020 misalkan. Nah, ini kan 12 bulan 9 2020 misalkan. Nah, begitu Ibu masuk ke jurnal, di sini kan masuk nih 12 September 2020 gitu. Nah, saya gedein
12 September 2020. Apa kegiatannya? Ya tinggal masukkan kompetisi dasarnya apa, program materi pembelajarannya apa, awalnya apa, akhirnya apa. Kemudian yang hadir ini Bapak dan Ibu, ini hadir ini dari absen ya. Dari sini otomatis masuk ke jurnal. Yang tidak juga masuk ke jurnal. Ini dari absen. Jadi antara jurnal dan absen ini berkaitan. Ya, ketika Bapak dan Ibu ngisi betul, jadi sebelum ngisi jurnal kan absennya diisi dulu ya. Nah, baru jurnalnya udah otomatis. Nama siswa yang tidak hadir. Nah, ini juga pasti masuk ke sini, yang tidak hadir siapa. Kan gitu ya. Nah, baru Ibu tinggal farap gitu kalau mau di print out gitu ya. Ini mudah sekali. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu ada rekap absen. Nah, ini otomatis Bapak dan Ibu ya. Rekap absen ini otomatis yang jumlah tidak hadir berapa, sakit di berapa, ini muncul kan di sini. Kemudian ada rincian kehadiran siswa, tugas kompetensi kehadiran ada sini. Bapak Ibu tinggal isi saja, tanggal selesai kapan, instalapan kapan, baru kehadiran, ngitung rekapitulasinya masuk di sini. Ini udah lengkap. Nah, ini udah otomatis ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya nilai ulangan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini apabila misalkan di KD 1 ulangan dilaksanakan tanggal berapa, misalkan tanggal 13 September 2020. Ini ulangan di KD 1 ulangan harian, si A nilainya misalkan dapatnya 70 misalkan ya kan. Nah, otomatis ke sini kan nilai rata-ratanya masuk. Di KD 1, di KD 2-nya misalkan 80, di KD 3-nya misalkan 65, KD 4 misalkan 78. Ya. Terus kalau tambah terus tinggal ini masuk kan, ini olah nilai harian, pengulangan nilai harian semester kelas A. Nah, nanti akumulasinya kan langsung ke bawah ya, Bapak dan Ibu, langsung ke sini. Ya, langsung ke sini. Jadi nanti nilai, jumlah nilainya berapa, kemudian rata-rata per kelasnya ini berapa, ini tinggal digedekan saja ini gitu. Nah, ini untuk nilai ulangan harian ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak sekalian, setelah nilai ulangan harian ada nilai tugas. Nah, nilai tugas ini Ibu memberikan tugas tanggal berapa, misalkan tanggal 15 September, ini tinggal diisi 2020. Kemudian tugasnya berapa? Nah, ini tinggal diisi aja Bapak dan Ibu. Tugasnya misalkan 8. Nah, ini tinggal diisi saja. Tugas di KD 1, KD 2, KD 3, KD 4 dan seterusnya ini tinggal diisi saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selanjutnya setelah nilai tugas sudah. Nilai afektif dan rekap absen. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan muncul jumlah hadir untuk siswa A, sakitnya berapa, jumlah hadir berapa, kemudian persentasenya juga muncul, tugas kompetensinya apa, misalkan kalau mau memberikan tugas kompetensi. Nah, nilainya udah muncul 75, nilai hadirnya 75%, maksudnya di sini kan harusnya kan 90% ya, tapi karena tadi isiannya kan tidak terlalu banyak. Itu sikap dan kepribadiannya, kebersihannya. Nah, ini tinggal diisi saja, baik, cukup, kurang. Saya cuma 3 saja isinya, baik, cukup, kurang. Ini tinggal diklik-klik saja, tinggal diisi ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kita isilah, anggap isi di sini baik, kemudian di sini cukup ya, di sini baik ya, nilai sikap. Nah, ini akan muncul ya di sini rekapitulasinya gitu. Oke, Bapak dan Ibu, nilai rekap absen sudah. Kemudian ada koreksi UTS ya, koreksi. Nah, ini tinggal ngisi saja Bapak dan Ibu. Misalkan ini soalnya soal uraian ya, nomor 1 sampai 10. Ini koreksi, misalkan satu nilai dikasih 4. Kalau misalkan ada 10 itu kan berarti nilai maksimum ya 5, dan ini tinggal ngisi saja. Tinggal ngisi. Misalkan si A ini nilai koreksinya nomor 2, 3, nomor ini 1 ya, nomor ini tergantung Bapak Ibu kan macam-macam ya, ada di Ibu kan itunya, skornya itu kan ada di Ibu macam-macam, tapi skor penilaian 100 atau jumlah soal 100 ini kan bisa diganti ya, bukan maksimum itu skor penilaian kan 100 ya, itu
maksimum ya 100. Kemudian jumlah soalnya 10, berarti kan ini paling tidak kan kalau mau maksimal harus 10 ya, 10 jadi akhirnya jadi 100. Nah ini diatur saja. Skor maksimal tiap soal 10, nah, kan, karena ininya 10. Oke, itu koreksi soal UTS ya, soal UTS yang uraian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini selanjutnya kita lihat lagi ada koreksi, ini AB soal ya. Jawaban pilihan gandanya di sini Bapak dan Ibu. Ya, jawaban pilihan ganda di sini. Misalkan pilihan ganda itu ada 50 soal. Nah, tinggal Ibu masukkan di sini. Ya, tinggal masukkan di sini jawabannya yang nomor 1 sampai 5, misalkan A, C, D, C, A. Ini 55 per kolom ini 5. Ya, tinggal diisi. Kemudian selanjutnya sampai ke sini. Ini kan koreksi jawaban anak. Jadi udah otomatis nanti dia akan masuk nilainya ke sini, total nilainya berapa. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, apalagi koreksi sudah, koreksi pas. Nah, ini juga sama ya, untuk penilaian akhir juga sama di sini. Kemudian rekapitulasi nilai. Nah, akhirnya di sini nanti didapatkan ulangan harian 1, ulangan harian 2 dan seterusnya. Ini akan kita mendapatkan nilai di akhir di sini ya. Ulangan harian KD1, KD2, KD3 ini berapa? Kita ngisi di depan, muncul di sini ya, Bapak dan Ibu, muncul di sini. Kemudian setelah analisis dan remedial. Nah, ini kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mengremedial karena nilainya tidak mencukupi, misalkan berikan remedial. Kemudian akhirnya nanti akan mendapatkan nilai rapot. Nah, dari KD1, KD2, KD3, KD4 dan seterusnya nilai rata-ratanya berapa, maka di sini ada keterangan. Nah, ini juga untuk nilai rapot nantinya. Ya, Bapak dan Ibu. Ini nilai rapot. Kemudian setelah itu, nah ini ada daya serap siswa yang terakhir, ada daya serap siswa. Di sini akan muncul Bapak dan Ibu hasil dari rekapan kita dari mulai pembelajaran, ulangan harian, tugas dan sebagainya. Maka di sini akan muncul daya serapnya, apakah 100% atau berapa persen akan muncul di sini ya, karena kita kan tidak ngisi sehingga tidak muncul ya. Ini akan muncul nanti di daya serap ya, di daya serap target pencapaian kurikulum. Nah, itu Bapak dan Ibu, jadi ada 20 item atau 20 isian administrasi guru yang insya Allah dengan satu lembar aplikasi ini bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, baik Bapak dan Ibu guru sekalian, bagaimana untuk mendapatkan aplikasi ini atau untuk untuk mendapatkan ya aplikasi untuk bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian? Caranya gampang Bapak dan Ibu sekalian, caranya gampang, tinggal Bapak Ibu ketikkan atau Ibu kirim email ke email saya. Emailnya ini di layar ini ya, kirim email, kemudian Ibu hanya memberikan subjeknya di situ spirit edukasi ya. Jadi sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan aplikasi ini, silahkan kirim email. Nah, emailnya ada di layar ini, kemudian Ibu tulis di subjeknya itu spirit edukasi, langsung kirim, nanti akan mendapatkan balasan otomatis untuk mendapatkan link untuk mendownload aplikasi ini. Nah, itu Bapak dan Ibu guru sekalian untuk penjelasan dari aplikasi multifungsi ini, mudah-mudahan bisa membantu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.